Mengapa wanita itu pengingat banget, sangat ahli sejarah, sementara laki-laki pelupa? Ayo, kenapa kira-kira? Jadi gini, wanita itu ditakdirkan Tuhan untuk melahirkan anak, mengasuh, membesarkan anak. Dalam pengasuhan, wanita harus detail dan pengingat. Bisa kebayang nggak kalau perempuan itu lupaan? Dalam mengasuh anak, seorang ibu harus detail, cermat, dan sangat pengingat. Ini contoh sederhana saja. Misalkan anak pertama, seorang ibu ingat banget bahwa dia itu pernah mencret gara-gara makan sesuatu. Maka sesuatu ini harus diingat banget, jangan sampai dimakan lagi untuk dia. Kalaupun dia makan, hati-hati banget. Baik jumlah maupun jenis maupun cara penyajian. Anak kedua nih, pernah jatuh, pernah terkilir, sakit banget di bagian itu. Maka ibunya harus ingat betul dan khusus dia, penjagaannya, penghindarannya sedemikian rupa agar itu nggak terjadi lagi. Karena bagian itu masih masa-masa penyembuhan. Sementara si bapak, sang suami beda. Baru aja kemarin istrinya bilang kepada dia, "Sayang, jangan kasih permen dulu ya ke anak yang pertama karena masih sakit gigi nih." Dia udah lupa, padahal baru kemarin ngomongnya. Dikasih lah hari ini, terus ibunya lihat, loh kok dikasih permen? Nah, salah paham, dipikirnya suaminya itu tidak mengindahkan dia, tidak menghargai masukan dia, tidak menghargai aturan yang dia berikan. Bukan begitu, Bu. Laki-laki memang pelupa. Laki-laki itu tidak heran ya, banyak laki-laki malah lupa tanggal pernikahan, malah lupa tanggal ulang tahun anak. Ini nyata loh. Ini benar-benar nyata. Laki-laki itu memang pelupa, bukan berarti dia tidak sayang keluarga. Kok laki-laki sepelupa itu sih? Laki-laki ditakdirkan Tuhan sebagai pejuang yang pontang-panting di luar, yang membuat dia itu berjuang, jatuh bangun, usaha ini, usaha itu. Kebayang nggak kalau laki-laki itu ahli sejarah juga? Agak susah loh. Ini kita berandai-andai ya. Andai kata laki-laki juga ahli sejarah seperti perempuan, agak merepotkan. Dia nggak bisa jadi tulang punggung yang baik, dia nggak bisa menjadi pejuang, petarung di luar. Laki-laki kan berusaha, bekerja, berbisnis, berjuang di luar mencari nafkah. Kebayang nggak ya misalkan ada laki-laki, dia pernah ditipu dalam usaha, dia pernah gagal, lalu dia juga seperti wanita, ahli sejarah banget. Ingat terus, terngiang-ngiang terus bahwa pernah gagal, bahwa pernah ditipu, pernah tidak berhasil, pernah malu banget sama keluarga, sama orang sekitar karena usahanya pernah gagal, pernah bangkrut. Kebayang nggak ya? Laki-laki tersebut tidak akan bisa berjuang lagi karena terngiang-ngiang terus menjadi ahli sejarah, menghakimi diri terus, nggak akan mau bangkit, nggak akan mau usaha lagi. Jadi memang laki-laki disetting Tuhan lupaan supaya mau bangkit lagi, berjuang lagi, cuek akan kegagalan masa lalu. Hanya saja kalau lupaannya udah parah banget, seperti lupa untuk pulang ke rumah di mana ada istrinya, malah pulang ke rumah wanita lain. Nah ini yang sudah keterlaluan. Semoga nggak kena azab tercium meteor. Bro kakak. Nah sekarang masalahnya begini. Perempuan yang Tuhan takdirkan untuk menjadi ahli sejarah kepada anaknya supaya bisa membesarkan anaknya dengan baik, mengasuh anaknya dengan cermat, apa yang nggak boleh, apa yang boleh, sesuai dengan pengalaman masa lalu yang pernah dialami. Daya ahli sejarah ini juga tanpa sadar dipakaikan kepada suami. Istri jadi ingat semua kesalahan suami. Sekali suami udah salah, terngiang-ngiang terus. Nah, para suami juga harus maklum, ini bukan maunya istri, itu sudah settingan pabriknya. Settingan neurologinya memang begitu. Masalah lainnya adalah para istri sering salah paham bahwa suamiku itu memang tidak mencintai keluarga. Dia nggak punya hati untuk keluarga. Buktinya ulang tahun anak aja dia bisa lupa. Tanggal anak lahir dia lupa, bayangin. Tanggal pernikahan kami dia juga lupa. Berarti dia tidak sayang keluarga. Bu, jangan salah paham bu. Rata-rata laki-laki semua begitu. 70-80%. Laki-laki yang sangat pengingat seperti kamu ada nggak? Ya mungkin ada.
Mungkin laki-laki yang testosteronnya rendah, estrogennya tinggi, yang agak feminin mungkin bisa. Tapi rata-rata pria yang maskulin ya memang lupaan. Itu nature, perihal neurologi bukan maunya kami. Supaya saling memahami lah, saling memaklumi nature masing-masing. Maka laki-laki harus sering diingatkan. Maka perempuan harus sangat disayangi supaya ahli sejarahnya, supaya daya ungkit-ungkitnya itu tidak terlalu menyiksa kamu. Wahai para suami, berikan perhatian ekstra kepada istrimu, sayangi dia betul-betul, supaya kapan-kapan dia mau ungkit-ungkit kesalahanmu, karena dia tahu kamu sayang dia banget, dia bisa rem daya ungkitnya itu. Ngerti ya? Saya mau minta tolong. Kalau kalian ada masalah rumah tangga, jangan dikit-dikit mau cerai. Biasanya salah satu penyebabnya adalah minimnya, kurangnya ilmu tentang psikologi dan neurologi. Kalau ada kurangnya pengetahuan, lalu menyebabkan kalian mau cerai, andai kata nanti kalian nikah lagi sama yang lain, pengetahuannya belum Anda isi, ya sama aja akan terjadi hal yang sama. Ilmu harus sebelum perjalanan. Anda wajib ketik di keyword YouTube, ketiknya sekolah suami, kuliah psikologi. Video ini harus ditonton oleh para suami atau calon suami. Dan untuk video berikutnya, di mana para istri dan calon istri juga harus menonton. Ketik, sekolah istri, kuliah psikologi. Harus nonton ya. Nah, kalau sudah berjalan ternyata ada masalah, ya dimediasi, ditengahi. Kalau sekarang lagi ada masalah, dimediasi deh. Ditengahi oleh orang yang netral. Ditengahi tidak boleh oleh keluarga. Nggak akan netral, percayalah. Harus seseorang yang nggak kenal kalian, nggak ada kepentingan apa-apa. Ini penting loh ya. Tingkat perceraian akan menurun. Dan anak-anak yang broken home akan berkurang jumlahnya. Kalau ada masalah apa-apa dalam rumah tangga, mindsetnya adalah solusinya apa ya? Bagaimana jalan keluarnya ya? Bukan bagaimana jalan untuk pergi. Bukan. Lagi pula ya, kalau masalahnya ada di Anda, maaf nih, menikah sama siapapun akan sama. Mohon maaf, mendingan saya tegas. Daripada solusinya hanya cerai aja. Kalau solusinya nikah, cerai, lama-lama Anda yang pelupa. Anda lupa nama anak Anda siapa-siapa aja, saking banyak anaknya di mana-mana. Menikah itu nggak sembarangan ya. Apalagi Anda sudah punya anak, Anda punya tanggung jawab dunia dan akhirat kepada anakmu. Nggak bisa sembarangan. Berjuanglah. Kalau nggak bisa berjuang sendiri, minta konselor pernikahan untuk menengahi kalian. Karena kok kalian ngomong berdua, udah nggak bisa, udah tegang-tegangan. Udah ada sentimen, volume nada udah tinggi, nggak akan ada solusinya. Perang-perang aja terus bawaannya. Ketika ada penengah, kalian akan agak ngerem-ngerem. Bisa ngomong dengan tenang, dengan kepala yang sejuk. Malah nanti akan ketemu, oh ternyata begini, ternyata begitu. Aku nggak ngerti selama ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Kamu bisa follow Instagram saya, dedisusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan,
nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.